Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita punya podcast baru, perdana banget. Ini bersama keponakan. Oh ya, sorry, kita mau harus ada perkenalan dulu ya. Oh iya, perkenalan. Perkenalan dulu. Nama saya Nedin Ismawati, spesialis anak. Nggak usah nanya berapa tahun ya, ntar ketahuan tuanya. Hari ini saya bersama ponakan tercinta yang ramai banget. Yang pokoknya heboh. Alhamdulillah. Ega ya. Ega, jadi hari ini sebetulnya tadi barusan Ega datang untuk periksa Baby Arslan, panggilannya Hama. Ya, Hama. Jadi tadi ceritanya Hama tadi ada batuk Kama, pilek. Hama ya? Kama. Oh, Kama. Hama emangnya ini. Kama, oke, sorry. Kama. Kok Kama? Kamandaka. Oh, Masya Allah. Oke deh, adek aja lah, gue pusing daripada nanti salah. Iya. Arslan juga boleh lah. Arslan kayaknya jauh lebih mudah gue ngomongnya. Oke. Arslan datang tadi karena batuk pilek sama ada diare ya? Diare. Oke, tadi sih kita udah ngomong soal apa sih banyak demam sebelumnya. Oh, ada demam sebelumnya. Nah, terus udah gitu ceritanya kemarin udah datang ke dokter anak, terus dikasih kemarin tuh ke dokter umum. Oh, ke dokter umum, oke. Karena kan memang di daerah rumah itu jarang banget ada dokter anak. Oke, jadi gue harus pindah gak? Dan kebetulan itu hari Minggu. Biasanya kan dokter anak tutup tuh. Ya, yang ada dokter 24 jam ya dokter umum. Siap. Gitu. Oke, dokter umum terus udah gitu ngasih obat-obat sirup. Sirup. Kemarin tiba-tiba dia mau WhatsApp terus udah gitu dia bilang, gue dikasih obat sirup nih, terus ini gimana, lagi heboh kan soal katanya nggak boleh anak dikasih sirup apa segala macam, benar nggak? Betul. Oke, terus siap. Udah gitu emang bikin ibu-ibu yang lain juga pada bikin status di TikTok, di Instagram itu banyak bikin status. Tapi ibu-ibu tuh kalau kemarin paniknya tuh pada beliin masker, sekarang panik buang-buangin obat sirup. Jadi udah pada takut duluan, bahaya. Kita luruskan sedikit ya Gaya. Boleh. Jadi apa sih sebenarnya sih kemarin pertanyaannya Ega adalah, ini gue udah dikasih obat sirup terus udah gitu gue mesti ganti pakai apa ya? Untuk sementara ini mau nggak mau karena kita dapat instruksi dari Kementerian Kesehatannya untuk tidak lagi dulu memberikan obat sirup, jadi kita coba ganti dulu pakai puyer atau yang sediaannya serbuk ya, gitu kan? Atau misalnya yang mau pakai tablet ya boleh. Dengan catatan ya memang agak pastinya akan sulit untuk memberikan pada anak, tapi ya mau nggak mau ya tetap harus dicoba demi kenyamanan atau keamanan batin seorang ibu. Itu betul. Karena batin ibunya yang deg-degan, aduh ini gimana ya, beritanya simpang siur gitu. Bener. Padahal sebetulnya kalau misalnya yang sekarang disinyalir bisa menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak itu sebetulnya ya karena pelarutnya ya Gaya, gitu kan. Ini Ega ini juga pernah kerja di farmasi kan, jadi agak-agak tahu dikit gitu. Kebetulan emang lulusan Oh iya, bener tuh kan. Nah, kita masih bener. Jadi kita ngebahas sebetulnya itu yang jadi bahaya itu adalah si pelarutnya kan, si pelarut yang yang dipakai biasanya untuk menstabilkan si obat gitu kan? Iya, buat menstabilkan obatnya itu. Jadi bukan kandungan utama pada obat itu ya dok? Betul. Jadi sebetulnya bisa pada obat batuk, obat demam, obat pilek atau obat-obatan yang lainnya, benar nggak sih? Iya. Betul. Nah terus sebetulnya yang sebetulnya disinyalir bisa menyebabkan itu kalau misalnya kandungannya itu adalah etilen glikol sama dietilen glikol. Sementara yang paling sering dipakai sama kita apa sih Gak biasanya? Biasanya orang farmasi tahu nih. Propilen glikol sih kalau di Indonesia kebanyakannya. Karena dulu juga kalau praktek di sekolah pakainya itu. Baru denger juga sih kalau etilen glikol ini. Oh oke. Nah cuman katanya sih tadi sempat baca-baca juga, katanya si etilen glikol sama dietilen glikol ini sebetulnya dia punya kadar maksimum yang dibolehkan gitu loh. Yang artinya cukup aman gitu kan. Tapi memang mungkin kejadiannya itu kan sebetulnya karena kemarin dapat kabar dari Gambia yang ternyata ada obat-obat tertentu yang memiliki kandungan etilen glikol dan dietilen glikol menyebabkan si gangguan ginjal akut pada anak itu gitu loh sebetulnya. Nah kemudian akhirnya
ya sudahlah Indonesia jadi ikutan heboh karena dikhawatirkan obat-obatan sirup kita juga mengandung itu gitu. Walaupun ya kita nggak tahu ya gitu apakah memang kemarin ada yang bilang bahwa ternyata betul ada beberapa obat yang memang mengandung etilen glikol sama dietilen glikol, tapi kan kita nggak tahu kandungannya berapa banyak, apakah memang masih dalam batas yang diperbolehkan atau tidak, itu sih sebetulnya. Kemarin sih bukan ibu-ibu aja, bapaknya juga kemarin agak panik karena di situ ada berita kan, udah 99 anak di Indonesia yang meninggal karena mengidap ginjal akut. Itu gimana dong? Gitu. Bingung jadi, kan? Sebenarnya dari yang data kemarin sih udah sekitar 155 udah anak. Bukan yang meninggal ya, tapi yang kasusnya. Ya. Kasus yang terlaporkan itu ada 155 anak. Saya nggak tahu yang belum terlaporkannya berapa ya. Cuman yang jelas yang terlaporkan itu 155 anak dengan memang sebagian besar betul meninggal ya gitu. Jadi, emang itu meninggal. Betul sebagian besarnya ya gitu. Nah terus jadi tapi ada yang sembuh nggak sih? Ada. Kalau misalnya saya lihat di grafiknya tuh ada sih berapa yang sembuhnya, ada yang meninggalnya berapa gitu kan. Nah jadi masih tetap misterius semuanya kan, pada bilang gangguan ginjal akut misterius gitu kan, karena memang betul-betul sampai sekarang masih belum bisa dibuktikan apa sih yang sebetulnya menyebabkan si anak tersebut jatuh ke dalam kondisi gangguan gagal ginjal akut gitu loh. Nah dan ini kalau nggak salah sekitar dari 155 anak itu, kalau nggak salah itu di 75 anaknya itu adalah balita gitu kalau nggak salah ya. Nanti coba saya lihat lagi dari itunya apa sih namanya di datanya ya. Nah itu. Nah ada juga yang kemarin kan menghubungkan dengan apa mungkin nggak sih dengan COVID gitu kan ya. Kita tetap menduga ke arah sana, jadinya ada beberapa juga yang diperiksakan. Iya, diperiksakan antibodi SARS-CoV-nya, antigen apa sih, terus PCR SARS-CoV-nya juga kita periksa gitu kan. Ada memang beberapa yang positif juga gitu, tapi apakah betul-betul itu memang dari situ gitu ya. Kita juga nggak bisa belum bisa pastikan sampai sekarang. Ada nggak hubungannya sama vaksinasi COVID? Ntar dulu, kan sebagian besar anak yang itu kan belum dapat vaksin COVID, jadi nggak bisa juga kita menyambungkan dengan si vaksinasi COVID tadi, gitu loh sebetulnya. Terus kalau misalnya pertanyaannya gejalanya apa dong ya? Memang yang harus kita waspadai itu ya salah satunya adalah kalau misalnya ada anak yang tiba-tiba demam, kemudian dia ada gangguan saluran nafas akut, ada gangguan saluran cerna akut, makanya hati-hati sama Arslan. Ya, gitu kan. Kalau misalnya dalam 2 minggu nih setelah kemarin dia mulai demam, kemudian ada tanda-tanda misalnya kok pipisnya jadi lebih berkurang ya gitu. Misalnya dalam 12 jam misalnya dia kok nggak ada pipis, hati-hati langsung bawa aja ke rumah sakit gitu loh. Karena dikhawatirkan memang itu petanda awal dari gagal ginjal akutnya. Harus 12 jam atau kurang boleh dibawa langsung? Coba aja dilihat. Kita sih kalau misalnya memang bisa dihitung, kalau misalnya memang bisa dihitung kita kalau misalnya kurang dari 1 cc per kilo per jam, nah itu udah mulai harus hati-hati, udah langsung dibawa. Kalau misalnya makanya nggak ada salahnya juga sih, apalagi kan Ega kan sempet di kesehatan juga ya gitu, bisa aja kan kita ngitung dulu atau yang biasanya kok kayaknya dia biasanya pipisnya banyak ya, kok ini kok kayaknya agak berkurang sih gitu, lalu kemudian bolehlah dihitung dulu misalnya. Tapi agak susahnya kan kalau misalnya anak-anak kan karena dia di pampers ya gitu, paling ya cuma yang bisa kita lakukan ya nimbang pampersnya jadinya pada akhirnya gitu paling untuk sementara loh ya gitu kan, itu aja sih. Tapi ya lihatnya kalau misalnya selama dia tadi kan pertanyaannya pipisnya banyak nggak sih, ya aku nanya ya tadi kan pas aku sambil periksa, kalau kata Ega bilang masih banyak kok, ya udah berarti insyaallah mudah-mudahan nggak apa-apa, tapi tetap harus dipantau. Ini kan baru hari Minggu kemarin, kita masih ada waktu nih sampai naudzubillah min dzalik ya, tapi kan kewaspadaan kan perlu gitu. Tapi terus apakah kemudian itu kemarin sempat minum obat sirup, ada nggak kemungkinan itu? Walau alam kita nggak bisa itu juga, nggak bisa istilahnya nggak bisa pastiin juga. Waspada tetap harus ada gitu. Karena kan sebenarnya obat sirupnya juga dari sebelum berangkat ke dokter juga dia memang sudah dikasih, dan betul. Beberapa bulan yang lalu pas sakit juga kan memang dikasih sirup kan, cuman nggak ada apa-apa ya gitu. Karena berita saat ini yang lagi booming gitu. Semua sediaan sirup di farmasi, di apotek itu ditarikin. Bukan ditarik sih,
nggak boleh tidak diberikan dulu. Tidak diberikan dulu. Bukan artinya ditarik terus diberikan dulu enggak ya? Gitu. Di stop dulu. Yes, apa ininya sampai ada berita. Makanya agak ini juga. Terus kemarin tuh ada yang nanya kalau misalnya vitamin gimana? Vitamin kan banyak nih untuk anak dalam bentuk sirup. Sama aku juga dapat tuh pertanyaan kayak gitu di WhatsApp. Gini deh, kita sih cari aman lah ya pada akhirnya gitu kan ya. Yang mau ngomong kita stop dulu aja deh gitu. Karena takutnya ntar kalau misalnya ternyata tiba-tiba ada sesuatu hanya gara-gara vitamin doang kan agak kesel juga ya gitu. Jadi tetap aja mendingan kita stop dulu aja sampai akan ada pemberitahuan lebih lanjut nanti dari BPOM atau misalnya dari Kemenkes sendiri gitu. Jadi kita tunggulah, sabar-sabar dulu aja. Jangan berpikir bahwa nanti kalau misalnya kayak gitu nanti kita nggak bisa lagi dong minumin anak dengan sirup atau drop apa segala macam. Hey hello. Jangan panik. Tenang. Masih ada yang lain. Iya betul gitu. Dan ini aku pikir sih ini sifatnya bakalan sementara aja kan. Iya. Next kan misalnya kalau misalnya memang betul ada yang mengandung itu pasti si farmasi akan membuat sediaan lain yang bebas, lebih aman dan mungkin pelarutnya yang diganti. Ya, gitu maksudnya gitu kan. Jadi insya Allah sih ya mudah-mudahan bisa jadi lebih aman ke depannya juga gitu ya gitu. Jadi jangan mikir waduh nanti berarti seumur-umur gue nggak bisa ngasih enggak lah gitu. Kan di beritanya juga cuma sementara. Yes, tolong ibu-ibu obat-obatnya jangan dibuang dulu. Aduh itu pakai uang belinya. Aduh. Kayak gitu ya. Ya aku pikir nggak sampai dibuang gitu loh Ga. Ya sampai saya lihat sih ada beberapa di TikTok, di Instagram, di ya status teman-teman juga yang kok maaf ya statusnya maaf ya nak membuatmu berbahaya, memberikan obat yang berbahaya karena sebetulnya memang dulu pas sekolah di farmasi pun berpikir emang obat itu kan racun, tapi sebagaimana kita menggunakannya bukan dengan bijak ya, tapi dengan aturan yang tepat, yaitu bisa menyembuhkan gitu. Ya kan, lebih tercerahkan. Iya, karena lambang dari farmasinya sendiri gelas dan ular. Iya, bisa ular itu kan racun sebenarnya. Iya, tetap ya. Tapi kan bisa itu kan kalau misalnya digunakan dengan baik, dengan sesuai gitu itu bermanfaat untuk pasien gitu. Jadi otak-otak farmasi mulai muncul lagi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ada hikmahnya juga dong. Gue jadi inget lagi gitu kan. Iya emang jadi inget-inget lagi kayak ibu-ibunya kayak memang kurang pada punya gadget, cuma nggak digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi mungkin karena panik aja sih. Panik gitu sih kan. Tiba-tiba langsung jreng-jreng gitu kan kayak gitu ya langsung udah panik nih gue anak gue gimana ya gue gitu lah. Kayak awal-awal COVID kemarin kan yang pada nyerbu beli masker, beli sarung tangan semua. Sekarang malah dibuang-buangin. Ih saya mendingan kesiniin lah kalau misalnya. Iya kan. Apalagi kalau misalnya expired date-nya masih lama itu. Betul. Padahal mungkin ini berita ini tuh paling cuma sebulan 2 bulan setelah farmasi-farmasinya tuh rilis. Kalau misalnya si obat-obat sirupnya itu pencampurnya pelarutnya itu bukan dari ethylene glycol atau masih aman digunakan untuk bayi dan balita. Betul. Intinya sih saya sih yakin BPOM juga kan sekarang lagi kerja lah ya gitu, lagi berusaha untuk melihat lagi datanya gitu kan, mana aja sih obat-obat yang memang mengandung ini itu apa segala macam dan pastinya akan dilakukannya secara cepat gitu kan sehingga juga bisa memberikan informasi lebih baik lagi gitu kan untuk masyarakat supaya ini. Tapi intinya satu, nggak usah panik dulu gitu. Dan berdoalah supaya anaknya nggak usah sakit gitu. Yang panik mah bukan saya aja. Ibu sama abah di rumah, nenek kakeknya yang panik. Orang kemarin aja pas demamnya 39,6, aku sih masih cuek aja ya, bukannya cuek dalam hal nggak peduli anak ya. Nggak peduli ya, karena tahu pasti kalau dibawa ke dokter tunggu 3 hari ya, kita observasi dulu, pasti dikasihnya paracetamol juga gitu. Ya udah sih gitu, cuman karena nenek kakeknya panik, ibu sama abah panik. Bawa ke dokter cepetan, ya udah dibawa. Biasa itu, nggak apa-apa. Ya emang karena bukan pengalaman ya, emang pengalamannya doyan sakit gitu apa gimana gitu. Bukan doyan sakit karena tahu gitu kan. Pasti kalau dibawa ke dokter
diobservasi dulu. Bukannya pasti gitu, karena dokter juga ya kalau misalnya sehari 2 hari mah rada susah tuh ya kita kecuali kalau misalnya sangat-sangat ketahuan gitu jegrek apa gitu baru karena dokter juga nggak tahu ya pemikiran aku dokter kayak mikir orang baru sehari baru berapa jam doang panas gitu, emang wajar sih buat new mom gitu kan. Enggak, ntar lu punya anak 4 juga tetap aja kayak gitu enggak? Oh gitu ya. Kan jadi nikmati aja. Kalau aku kan biasa aja gitu. Orang di rumah yang orang di rumah betul sama aja kayak gitu. Jadi gitu mau anaknya 2, 3, 4 sama aja gitu. Berarti aku doang nih yang biasa aja. Enggak. Ada ya maksudnya orang di rumahnya aja yang ya khawatir gitu ya karena mungkin masih bayi ya bukan balita di bawah 5 tahun ya. Ini masih bayi gitu kan, masih di bawah 1 tahun. Ya belum lagi berita sekarang bikin. Padahal itu Arslan sakitnya sebelum ada berita ini. Tapi it's okay, maksudnya tadi apa sih? Gue cuma minta waspada aja. Kalau misalnya yang tadi, kalau misalnya pipisnya ternyata kok kayaknya berkurang ya gitu. Atau ya itu nggak pipis selama 12 jam. Kok 12 jam sih? Ya 6 jam juga kalau misalnya gitu. Iya makanya kok kelamaan gitu 12 jam. Gitu ya udah gitu. Kelamaan banget 12 jam gitu. Kalau misalnya merasa khawatir nggak apa-apa. Biasanya sih gitu. Langsung bawa ya. Ya alhamdulillah sih kalau saat ini minumnya masih banyak. Makannya alhamdulillah gembul ya, tapi oke dong gitu. Ya cuman khawatirnya karena diarenya itu mencretnya. Ya itu sih intinya mah ya pokoknya mah yang tadi aku bilang yang namanya diare kan kadang-kadang bisa sampai 2 minggu kan gitu. Tapi selama nggak ada tanda dehidrasi fine. Berarti tanda dehidrasi yang paling kelihatan itu mungkin mata sama rasa haus. Yes. Ya, haus gitu. Ya, haus banget. Dan matanya cekung celong apa ya kayak anak kurang tidur gitu. Soalnya nggak bisa bedain kalau Arslan mungkin bisa dibedain dari mata. Kalau hausnya itu emang setiap saat dia mah haus. Beda gak? Karena aktivitasnya juga banget ya. Tapi ini beda hausnya tuh jadi berlebihan tidak seperti biasanya gitu. Jadi nanti apa sih bapak ibunya juga pasti ngeh gitu. Kenapa sih kurangnya nggak biasanya gitu, dia pengen minum lagi. Jadi kayak nggak ada waktu main gitu, maunya minum dan dikasih oral itu malah mau. Soalnya kemarin dikasih oralit dia nggak mau dibuang botolnya dia karena nggak enak kan gitu. Nah biasanya sih kalau biasanya ya pengalaman sih kalau misalnya anaknya belum masuk ke tahap dehidrasi itu biasanya dia ogah tuh dia minum oral. Kalau misalnya begitu dia udah mulai dehidrasi dia minum oral itu rasanya enak gitu, seger gitu. Tapi lihat ya paling ini lihat dari mata sama rasa hausnya. Matanya cekong ke dalam. Betul. Oke. Ya. Iya. Oke, sip. Iya, siap. Thank you sudah datang ke sini dan nemenin gue ngomong soal yang lagi heboh hari ini. Kekinian ya gitu. Iya, kekinian banget. Kekinian lagi trending. Masih hot gitu kan. Oke, coba nanti kita lihat lagi ya. Oke.